Berti, aku CEO dari AdOnes. AdOnes itu apa? Sebenarnya AdOnes adalah creative advertising agency yang punya production capacity at once. Sekaligus tuh artinya at once gitu kan. Nah, apa sih sebenarnya maksudnya? Maksudnya tuh adalah AdOnes itu menerima brief untuk commercial campaign yang kemudian kami mengerjakan dari ideation, kemudian konsep audiovisual dan visual beserta turunannya. Kemudian kita juga yang mengeksekusi dari syuting, photoshoot, sampai ke materi yang siap tayang. Instead of filosofis, itu lebih sesuatu yang praktikal banget nih. Emang beneran datang dari demand-demand di market dari klien gitu kan. Karena sering banget brief yang datang ke aku tuh adalah misalnya kayak, bisa nggak nih sekalian sampai productionnya sampai selesai, atau boleh nggak satu pintu aja nih sekaligus semuanya gitu kan, which is akhirnya demand-demand itu ya kita satukan dalam model bisnis gitu, yang artinya kan sebenarnya sekaligus, sekalian gitu-gitu. Kalau dalam bahasa Inggris kan at once ya, at once gitu kan. Nah, si at once ini karena aku copy base gitu ya, jadi kan kemudian aku ramu gimana caranya ini bisa langsung inject advertisingnya gitu. Jadi si ad-nya ini jadi D lah, at once gitu, something tentang advertising, bikin advertising tapi sekaligus sampai ke materi jadi. Versatility, which is karena layernya dibuat efektif dan efisien gitu kan. Jadi kalau kita mau explore model bisnis, mau mencoba hal yang baru, atau pengen cobain tren baru, itu ada ruang banget tuh untuk bisa mencoba sana sini gitu. Pun karena layer yang lebih efektif dan efisien tadi, juga karena model bisnisnya adalah at once tadi, sekaligus dan sekalian gitu lah ya. Jadi memang overall relatif lebih efisien dan efektif. Sebenarnya kalau penggunaan BA dan sekarang lagi hits banget nih, lagi banyak terima brief untuk bikin AI gitu kan. Akhirnya menurut aku sih sebenarnya gini, kalau membuat campaign ads itu kan dari dulu juga biasanya kategori dua ya, tactical sama tematik gitu kan. Which is kalau tematik mungkin memang cenderung orang butuh wajah. Karena tematik tuh kan panjang gitu ya untuk build brand gitu kan. Itu butuh human to human gitu. Jadi akhirnya pakailah BA gitu kan. Karena butuh wajah yang orang kenalin, yang orang familiar gitu, yang orang pengen akhirnya gue pakai deh produknya gitu. Tapi untuk campaign-campaign yang lebih pendek, yang tactical, which is kalau makin kesini campaign tactical tuh deadline-nya cepet banget gitu kan. Kayak wah mungkin dari brand kepikiran terus harus segera execute gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu yang tactical udah mulai tuh masuk pakai AI karena pengerjaan relatif lebih cepat ya, walaupun sebenarnya tidak semudah itu, aku sudah mengalami. Tapi relatif lebih cepat daripada kita dealing dengan, berarti kan kontrak BA dulu, terus habis itu syuting dan semua post production. Rumus tentang kolaborasi sama BA sebenarnya kan pertama either apakah BA itu sangat bisa merepresentasikan brandnya, atau BA-nya relate banget sama target audiensnya, atau dua-duanya. Tapi aku juga pernah mencoba sih bahwa BA-nya itu relate banget sama target audiensnya, tapi justru vibes-nya itu paradoks banget sama produknya gitu. Tapi justru tuh malah lebih viral ya gitu, karena kan sebenarnya orang nggak nyangka itu bisa jadi tuh rumus itu, which is ya memang kan di industri ini nggak ada ilmu pasti ya, semua bisa dieksplor, tapi kurang lebih sih itu sih. Tapi bisa juga nih kita mencoba sesuatu yang baru, kayak tadi aku pernah mempraktekkan bahwa ngetes nih ke target audiensnya, BA-nya relate banget, tapi ini tuh bukan BA yang common dipakai oleh brand ini gitu kan, dan dia sebenarnya tidak representatif untuk brandnya, tapi justru malah lebih seru ketika dieksekusi. Nah, untuk brand ambassador yang menggunakan K-pop gitu kan, BO-BO dari Korea gitu, itu ada seninya sendiri sih. Jadi kita mesti ngelihat juga gimana basis fans di tiap negara. Karena sebenarnya kan AdOnes juga mengerjakan campaign yang, ada satu campaign yang Asia Pasifik gitu kan. Nah, itu penting kita mesti lihat juga tuh seberapa militan fans-fansnya di tiap negara, dan karakteristik fans di tiap negara itu seperti apa. Karena kan nanti akan mempengaruhi conversation di dalam campaign sendiri gitu kan. Di dalam materi-materi campaign kita tuh akan kelihatan conversation antara fans dan si artisnya maupun si brandnya gitu kan. Jadi emang benar-benar mesti diteliti apakah overall sama nih di Asia Pasifik, ataukah sebenarnya market di Indonesia tuh sedikit berbeda. Kan ada beberapa juga K-pop artis yang dia hits dan gedenya di negara apa, tapi di Indonesia nggak terlalu gede gitu kan. Jadi itu benar-benar mesti dilihat banyak banget matriks dan elemennya ketika kita memilih
brand ambassador Korea mana nih yang mau dipakai, apakah di campaign Indonesia aja atau campaignnya Asia Pasifik gitu. Sebenarnya lebih ke visi misi pribadi ya. Aku pengen banget menjadikan industri ini tuh lebih ramah terhadap perempuan. Sekarang tuh memang berasa lebih banyak perempuannya, apalagi yang masuk ke managerial level dan business owner. Tapi tetap loh kalau dijejerin, cowok itu lebih banyak gitu. Jadi tuh aku sebenarnya pengen banget membuat true at once gitu ya, pengen ngasih tahu bahwa industri ini tuh sangat ramah perempuan loh gitu. Momen yang paling berkesan itu adalah saat membangun dari awal, karena At Once ini kan sangat independen ya sejak awal gitu. Jadi aku ngerasain banget sih namanya membangun from scratch gitu, karena aku kan basicnya kreatif gitu ya, which is membangun agency itu kan bukan cuma terdiri dari tim kreatif yang solid dan account department yang oke gitu kan. Tapi yang di luar dari itu ada namanya back office gitu kan, HR, finance, legal, tax gitu-gitu, itu semua tuh aku pelajarin dari awal gitu kan, which is buat aku tuh sangat challenging, tapi aku juga sangat tertantang karena itu not my forte gitu kan, tapi benar-benar aku mempelajari semua. Karena prinsip aku adalah kita nggak akan bisa melakukan banyak hal kalau kita cuma melakukan hal-hal yang kita tahu kita bisa lakukan. Industri ini kan bukan ilmu pasti ya gitu, sehingga di dalamnya tuh ada banyak banget eksplorasi, referensi, dan subjektivitas yang tinggi gitu, sehingga akhirnya itu melahirkan ego-ego tersendiri sih gitu. Nah, terus gimana nih begitu jadi business owner, kan aku harus mewakili account juga karena aku adalah leadnya account juga, dan aku juga yang mikirin bisnisnya, aku juga yang mengatur uangnya dan budgetnya gitu kan. Akhirnya ya udah, kita harus dengan sesadar-sadarnya mengganti-ganti topi. Kapan komen sebagai kepala kreatif, topinya pakai topi kreatif, kapan melihat lagi ganti topinya menjadi topi bisnis gitu kan. Tuh, karena penting banget tuh untuk sadar juga bahwa di depan aku ada topi apa aja yang harus aku pakai dan kapan pakainya. Lewat At Once gitu ya, semoga industri ini tuh bisa lebih inklusif buat semua pihak gitu kan, apapun gendernya, apapun generasinya, gen yang turun semua lah tuh ya gitu kan, terus apapun alirannya, apapun preferensinya gitu, jadi nggak harus kayak anak agensi tuh harus A, B, C gitu kan. Ya of course kalau misalnya harus kreatif ya iyalah, ini kan industri kreatif gitu kan, tapi gimana kita day to day berinteraksi sama orang tuh pengennya industri ini lebih inklusif lah ya buat banyak orang, sehingga semua orang merasa gue bisa kok berkarya di agensi.